olahraga menjadi hal yang penting, kemudian makanan kita perhatikan, kemudian megang. Nah, memegang benda-benda umum itu harus hati-hati karena itulah lewat transmisi berada. Kalau kita harus pegang ya tidak apa-apa, pegang, kemudian jangan lupa kita setelah itu hand sanitizer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, selamat pagi Dr. Thomas, selamat pagi Dr. Ratna, dan selamat pagi juga kepada peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar Sharing is Caring Telkom Group yang ke-39 dengan tema Sehat di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Nah, untuk tema kali ini yang akan menjadi narasumbernya adalah Dr. Thomas Handoyo dan akan didampingi moderator oleh Dr. Gigi Ratna dari Yakes Regional Jateng. Nah, sebelum memulai, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit rules terkait webinar. Materi kemungkinan akan diberikan oleh narasumber kurang lebih selama 20 menit. Lalu setelah materi, kita akan ada kuis Kahoot dulu. Lalu setelah kuis Kahoot, nanti akan diberikan sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab, peserta silahkan klik raise hand, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, atau bisa klik di kolom Q&A. Ketiknya di kolom Q&A, bukan di chat, ya, untuk memudahkan percakapan dari kita juga. Mungkin itu sedikit pembukaannya. Monggo Dr. Ratna bisa mengenalkan terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahmi. Terima kasih juga Dr. Thomas untuk kehadirannya yang kedua ya Dok, di pagi ini ya Dok. Terima kasih loh Dok untuk waktunya dengan kita, dengan bergabung dengan Yakes Telkom. Saya sapa dulu para peserta dari webinar pagi ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Memang kita pagi-pagi biar refresh dapat ilmunya ya Dok ya. Dengan kita semakin pagi semakin refresh dapat ilmunya. Ini sekarang sudah banyak sekali yang dikatakan new normal, itu orang sudah berbondong-bondong ya Dok dengan kata new normal. Sebelum kita masuk ke sana oleh Dr. Thomas, di sini saya akan menyampaikan kurikulum vitae Dr. Thomas yang cukup panjang, tapi kita ringkas ya Dok. Dr. Thomas Handoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan paru. Beliau tergabung dalam Komite Ahli Tuberkulosis Nasional. Beliau bertugas di Rumah Sakit Dr. Karyadi, bagian tim medis coronavirus COVID-19. Beliau juga sebagai ketua tim multi-drug resisten di Rumah Sakit Karyadi, dan beliau juga sebagai ketua koalisi organisasi profesi tuberkulosis, dan sebagai komite ahli tuberkulosis nasional. Wah, semua di tuberkulosis ya Dok ya? Ya. Beliau lulusan dari FK Undip tahun 2002, dan beliau juga lulusan untuk spesialis penyakit dalam dari lulusan Undip juga di tahun 2010, dan menjadi konsultan pulmonologi tahun 2020. Di sini Dr. Thomas sebagai narasumber kita untuk pagi ini, kita akan membahas tentang sehat di masa adaptasi kebiasaan baru. Bukan new normal ya Dok, karena new normal itu banyak sekali yang salah menganggap new normal. Jadi terbentuk banyak klaster sekarang Dok, karena tempat wisata sudah mulai dibuka. Jadi kita sehat di masa adaptasi kebiasaan baru. Monggo Dr. Thomas, waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Gigi Ratna yang telah memperkenalkan sebagai moderator juga. Dan juga kepada seluruh staf dari Yakes Telkom dan juga seluruh dari pensiunan PT Telkom. Untuk siang hari ini, perkenankan kami akan presentasi terkait hidup di era new normal ya, hidup di era new normal ya, hidup dalam kebiasaan baru, adaptasi baru, artinya ya kita tetap aktivitas tetap jalan ya, dan seterusnya tetap jalan, tetapi ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami begitu. Oke, mungkin bisa mulai share screen ya. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih.
Oke, kita mulai saja karena agaknya slide saya ini kelihatannya untuk setengah jam apa lebih 40 menit, tapi karena waktunya di sini 20 menit, coba akan saya poin-poinnya saja, saya akan fokus ke sana ya. Jadi poin materi saya nanti nomor 1 tentang deskripsi kasus COVID-19 saat ini, kemudian perjalanan penyakit COVID-19, kemudian screening COVID-19, transmisi penularan, dan bagaimana hidup dalam adaptasi normal ini, adaptasi baru ya, yang harus kita lakukan karena kita harus berdampingan dengan COVID-19. Intinya apa? Karena kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan, di mana kegiatan aktivitas dan seterusnya tetap kita harus jalan ya, sehingga kaidah-kaidah ini harus kita pahami bersama supaya kita tidak jatuh ke dalam terinfeksi COVID-19 atau yang lebih berat lagi sakit sampai ke ICU dan sampai meninggal. Jangan sampai ya, itu tujuannya seperti itu untuk diri kita maupun untuk orang lain di sekitar kita, baik keluarga maupun rekan kerja kita dan seterusnya. Itu poinnya seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam new normal nanti, dalam adaptasi baru, saya sedikit saja tentang deskripsi, kemudian sedikit tentang perjalanan penyakit, tentang screening dan transmisi untuk lebih menerangkan kenapa sih kok kita harus hidup dalam adaptasi baru itu. Slide. Monggo, slide. Oke, slide ya. Kita masuk di sini. Penyebaran pasien terkonfirmasi COVID-19 di dunia. Kita akan lihat slide. Nah, di sini saya ambil dari data dari WHO, data terkini ini 10 Agustus 2020 kita tahu bahwa intinya bahwa penyakit ini mempunyai transmisi yang demikian cepat. Intinya itu. Transmisi itu penyebaran ke orang lain. Penyebaran dari manusia ke manusia yang demikian cepat. Kita lihat di sini hampir semua negara sudah pernah terinfeksi. Sudah pernah mengalami infeksi COVID-19 ini. Bahkan Korea Utara sudah ada datanya, sudah masuk, tinggal Turkmenistan itu satu saja negara yang belum ada laporannya. Bagaimana Indonesia? Indonesia ongoing naik ini. Kalau lihat semakin warnanya semakin tua, coklat tua artinya insiden kasusnya, prevalensi maupun insiden kasusnya itu tinggi. Tapi kalau dia semakin muda, itu rendah. Kita lihat Indonesia itu ongoing masih jalan terus. Dia ada yang coklat tua itu Amerika, Brasil, dan India. Lihatnya Indonesia menuju ke arah sana. Oleh karena itu yang kita harus lakukan, ya kita harus berhati-hati, kita harus waspada, poinnya di situ. Selanjutnya. Nah, kita lihat bagaimana trennya. Kalau lihat trennya, ini pembagian berdasarkan zona regional ya. Jadi yang Amerika, hijau muda itu Eropa, kemudian hijau yang agak pupus begitu ya, itu Mediterania, kemudian ungu itu Asia Tenggara, kemudian biru Afrika, yang merah itu Pasifik Barat. Kita lihat trennya Eropa yang hijau itu berkurang trennya. Tetapi kita lihat yang ungu, kita fokus Indonesia sajalah ya, Asia Tenggara. Asia Tenggara itu trennya naik. Kita lihat yang ungu, Bapak Ibu lihat yang ungu, trennya naik ini. Mulai dari awal ya, Maret begitu sampai sekarang Juli sampai Agustus itu trennya masih naik, ongoing sampai 10 Agustus. Artinya kita harus waspada. Slide. Nah, ini kalau kita lihat di sini berapa mortalitasnya, angka kematian, mortalitas itu angka kematian. Jadi angka yang meninggal dibanding angka yang terinfeksi begitu. Kalau lihat mortalitas di sini 3,6% masih dunia angka kematian Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat hanya 3,6% kelihatannya sedikit, tetapi kalau lihat dari jumlah yang terinfeksi total dunia, di mana 19 juta, nanti ongoing ke arah 20 juta, mungkin hari ini sudah 20 juta, itu angka yang cukup tinggi. Karena kematiannya berarti sekitar 5.000-an orang. Itu poinnya di situ. Dan mortalitasnya rata-rata sekitar 3,6% dengan angka kasus yang demikian tinggi, sehingga akhirnya pengalinya ya mortalitasnya juga tinggi juga. Angka kematiannya. Oke, slide. Bagaimana dengan data di Indonesia? Slide. Kalau lihat Indonesia sama dengan inline atau sama dengan
tren kasus di Asia Tenggara tadi, karena Indonesia bagian dari Asia Tenggara ya. Dari mulai Maret ya, awal Maret terdiagnosis, ada 2 kasus di Jakarta, sampai sekarang ongoing masih naik. Ongoing masih naik. Masih 6 Agustus tuh kalau lihat trennya biru itu, data biru masih menuju naik. Kita belum tahu sampai kapan, dan grafik ini belum grafik yang turun ya. Grafik ini masih grafik yang ya masih ongoing naik, masih ascendant. Slide. Bagaimana dengan kasus di Provinsi Jawa Tengah? Slide, kita hidup di Jawa Tengah. Oke, sama. Jawa Tengah juga sama. Bahkan ketika 6 Agustus, kita lihat 6 Agustus itu datanya tertinggi kasus barunya. 201 untuk Jawa Tengah. Kalau lihat data yang merah ini adalah jumlah kasus, kita lihat pada 8 Agustus, ya pada tanggal itu 6 Agustus itu kita lihat 201 kasus per paling tinggi dalam sejarah Jawa Tengah waktu itu. Slide. Ya, slide. Ya. Kita akan fokus ke dalam kasus dari yang positif tadi di Jawa Tengah, bagaimana penyakit penyertanya. Siapa sih orang yang mempunyai risiko sakit COVID-19. Ada 2 yang paling tinggi di sini adalah hipertensi atau darah tinggi, penyakit darah tinggi, dan diabetes mellitus, DM. Kenapa darah tinggi? Nanti DM itu berkaitan dengan adanya ekspresi dari ACE, angiotensin converting enzyme, reseptor. Karena hipertensi itu reseptornya banyak begitu, sehingga dan reseptor itu adalah tempat virus masuk. Nanti akan kita lihat di belakang. Kemudian yang kedua diabetes, jelas karena gula yang tinggi dan seterusnya ya. Gula tinggi akan memudahkan terjadinya infeksi begitu. Slide. Bagaimana data yang meninggal? Kita akan motret data pasien yang meninggal di Provinsi Jawa Tengah. Slide. Untuk usia paling tinggi yang meninggal adalah 30 sampai 49 tahun. Ya. Data cukup banyak, diikuti 50 sampai 69 tahun. Kita lihat di sini kenapa? Karena itu usia produktif ya, maaf. Usia produktif di mana orang-orang itu akan bergerak dengan cepat begitu. Tetapi kita harus melihat juga dibanding dengan sebelumnya, dengan data yang sakit tadi, itu data yang meninggal itu cukup besar untuk yang usia 50 sampai 69 tahun, proporsinya cukup besar. 50 sampai 69 tahun. Slide. Nah, bagaimana yang meninggal itu penyakit penyertaan apa yang paling banyak? Sama. Penyakit penyertanya kalau kita lihat dengan kasus yang terinfeksi itu sama. Yang meninggal itu yang terbanyak adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Slide. Perjalanan penyakit. Kita akan fokus nanti bagaimana virus itu masuk ke dalam sampai menginfeksi, sampai dia muncul gejala dan tanda, sampai nanti sembuh atau meninggal. Kita lihat slide. Nah, saya ingin fokus dulu utamanya si COVID-19 ini pada paru-paru. Ya, pada paru-paru, tempatnya di mana? Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah penggambaran ringkas saja tentang fungsi paru-paru dan bagaimana orang hidup begitu. Jadi paru-paru orang bisa hidup karena orang bernafas. Bernafas itu memasukkan, menghirup oksigen dan udara. Udara intinya adalah oksigen sebetulnya. Oksigen masuk akibat dari proses nafas dari otak ya, otak bernafas, memberikan respon pada otot untuk bernafas, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk, termasuk dalam hal ini oksigen masuk dalam paru-paru, kemudian dia akan berdifusi, berpindah. Berdifusi itu berpindah dari paru-paru yang paling kecil namanya alveoli itu ke pembuluh darah. Kemudian ditangkap oleh hemoglobin, oksigen ditangkap oleh hemoglobin di pembuluh darah, kemudian dia akan dipompa ke seluruh tubuh yang disebut dengan proses perfusi, kemudian dia akan masuk ke dalam sel untuk nanti di dapur ya, tempat dapur metabolisme itu adalah dirubah oksigen tambah glukose menjadi ATP, CO2 dan H2O. CO2 dan H2O dibuang, ATP ya dibuat untuk energi. Nah, proses inilah adalah proses respirasi yang diganggu itu di mana ya? Yang diganggu oleh COVID-19 yang sampai mortalitas itu di mana sih? Slide. Nah ini, proses difusi tadi. Mulai dari tadi otak, kemudian ventilasi masuk ke dalam paru-paru, yang kedua adalah difusi, perpindahan oksigen
oksigen dari alveoli ke kapiler ini yang diblok oleh penyakit ini. Penyakit ini dalam bentuk apa? Slide. Selanjutnya slide. Nah, inilah. Jadi kalau lihat sebelah kiri adalah gambar yang paling kiri ya, gambar yang kedua yang sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan kita lihat. Yang putih ini adalah paru-paru yang normal, alveoli normal. Yang sebelah kanan adalah paru-paru yang sisi separuh kanan adalah paru-paru yang kelainan. Disitulah paru-paru mengalami kerusakan akibat infeksi COVID-19, kemudian terjadi gangguan perpindahan oksigen dari alveoli ke kapiler, sehingga oksigen itu tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu masalah besar. Karena ketika oksigen di dalam pembuluh darah itu rendah, proses penyakit akan berjalan sampai pada kematian. Karena orang hidup itu sangat membutuhkan oksigen. Tetapi orang tidak makan, itu dia masih kuat seminggu. Tidak minum masih kuat 3 hari. Tapi kalau problem nafas itu dalam sekian menit bisa meninggal. Nah, perpindahan oksigen inilah yang jadi problem di COVID-19. Slide. Oke, sekarang secara ringkas saja saya akan menjelaskan apa itu penyakit COVID-19 dan perjalanannya supaya Bapak Ibu bisa tahu dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan begitu. Ya, kita tahu yang pertama tadi SARS-CoV itu adalah virusnya. Virus kemudian ditangkap oleh reseptor yang namanya ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Kemudian ketika ada reseptor itu, maka virus akan masuk ke dalam sel. Kalau nggak ada reseptor, maka virus nggak akan masuk. Itulah kenapa anak-anak lebih lebih aman daripada dewasa untuk COVID-19 karena reseptor ACE pada anak-anak itu sedikit. Sedangkan pada yang hipertensi itu resepnya banyak. Sehingga tempat masuk dari virus itu untuk bereplikasi itu banyak. Setelah dia masuk hanya pada reseptor ACE ya. Setelah masuk kemudian akan di dalam host, dia akan bereplikasi. Replikasi atau apa? Dia akan memperbanyak diri menggunakan zat yang dari tubuh kita, karena virus itu hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup. Kemudian dia bereplikasi, itulah ketika jumlahnya dia akan dikeluarkan jumlah yang semakin banyak. Semakin banyak masuk lagi tambah banyak dan dia menginfeksi terus. Kemudian jumlah yang sangat banyak itulah yang menyebabkan penyakit sampai dengan kematian. Poinnya di situ. Oke, slide. Nah, diagnosis bagaimana? Kurang lebih inkubasi itu mulai masuknya virus tadi, masuk ke dalam reseptor tadi, melalui reseptor tadi dalam tubuh, sampai kepada penyakit bervariasi 1 sampai 14 hari. Kurang lebih adalah 4 sampai 5 hari rata-rata. Tetapi secara umum 1 sampai 14 hari inkubasi. Kemudian gejala yang muncul apalah? Karena dia menyerang pada saluran nafas, maka gejala yang muncul adalah ada demam. Pertama adalah infeksi saluran nafas atas, ada demam. Kemudian ada batuk, ada ISPA, infeksi saluran nafas atas seperti flu begitu, flu-like syndrome, demam seperti flu, nyeri telan. Kemudian ada sampai pada kalau sampai ke paru-paru muncullah pneumonia, infeksi paru-paru, pneumonia. Dan ada riwayat tinggal di daerah transmisi lokal atau kontak erat dengan pasien yang COVID-19. Poinnya di situ. Slide. Oke, ini adalah gejala-gejala yang muncul bahasa Inggris, saya akan bahasa Indonesia kan. Pertama adalah gejala yang timbul constitutional symptom adalah gejala yang muncul akibat replikasi virus sendiri. Ada demam, nyeri otot, kemudian nyeri kepala, headache itu nyeri kepala, myalgia itu nyeri otot, itu adalah gejala seperti flu-like syndrome, gejala seperti flu. Kemudian yang kedua, ada kalau itu mengenai saluran nafas atas, maka muncul gejala seperti rhinore, pilek, atau nyeri telan. Kemudian apabila itu masuk ke dalam paru-paru, bergerak ke dalam paru-paru, muncullah sesak nafas, chest tightness adalah rasa berat di dada, batuknya berdahak, batuk darah, hemoptisis, sampai karena reseptor ACE itu ada saluran nafas, saluran cerna juga, maka bisa muncul nausea maupun diare. Itu. Slide. Bagaimana pemeriksaan laboratoriumnya? Seringkali screening kita lakukan, ada gejala ya kita periksa laboratorium. Tetapi memang ini sangat tidak sensitif dan spesifik, sehingga
kita harus hati-hati untuk mengartikan hasil ini. Leukositnya cenderung akan rendah atau normal. Kalau infeksi bakteri kan dia tinggi. Tapi kalau virus dia normal atau rendah. Neutrofilnya cenderung akan rendah, ya neutrofilnya rendah. Tapi pada perjalanan nanti dia akan naik. Neutrofilnya akan naik nantinya. Kemudian hitung jenis absolut. Limfosit count akan rendah, kurang dari 1.500. Kemudian neutrofil limfosit rasio itu akan tinggi, 3,13. Trombosit bisa rendah, bisa normal. CRP tinggi, lebih dari 10. Kemudian ferritin tinggi, yang lain-lain apabila ada komplikasi. Jadi poinnya di situ. Kemudian slide. Dan laboratorium itu proses hasil laboratorium nanti akan berjalan ke evaluasi 3-4 hari itu akan semakin tampak begitu. Setelah 3-4 hari. Artinya apa? Ya neutrofil limfosit rasio akan tambah tinggi, CRP-nya tambah tinggi, absolut limfositnya tambah rendah begitu. Dalam evaluasi 3-4 hari kemudian. Slide. Bagaimana dengan gambaran fototorak? Slide. Fototorak dilakukan hanya bila ada keluhan batuk dan sesak. Kalau tidak ada keluhan batuk dan sesak, maka tidak usah dilakukan pemeriksaan fototorak. Atau saturasinya yang rendah. Kita lihat dengan saturasi, pulse oximetry, itu kurang dari 95%. Maka yang dilakukan adalah, atau RR yang cepat, ya, respiratory rate, laju nafas dalam per menit yang cepat. Yang kita lihat adalah gambaran pneumonia seperti ini. Kalau dia masuk ke dalam paru-paru, pneumonia. Tapi kalau dia hanya di ISPA saja tidak akan muncul seperti ini. Slide. Ini dari CT scan, teruskan saja slide. Slide. Oke. Bagaimana rapid test dan RT-PCR COVID-19? Slide. Kita akan mendengar banyak adalah rapid test begitu. Yang satu adalah swab ya, RT-PCR. Jadi ada rapid itu ada dua, Bapak Ibu, ada yang antigen, ada yang antibody. Kalau antigen itu sama dengan PCR, itu baik. Tetapi ketika rapid test adalah antibody, kita harus hati-hati. Karena kita lihat ini perjalanannya biru, yang biru 0 itu adalah virus. Virus akan naik, replikasi tadi jumlahnya akan bertambah. Setelah itu hari ke-7 diikuti oleh IgM, IgM akan tinggi. Kemudian hari ke-14 yang merah itu adalah IgG baru tinggi. Artinya kalau didiagnosis kurang dari 7 hari, maka rapid test antibody akan negatif. Sehingga ketika ada demam, kemudian kita screening melakukan rapid test itu tidak pas. Karena hasilnya rapid test antibody akan masih negatif gitu. Dan itu tidak bisa mengeksklud apakah ini bukan COVID-19. Slide. Nah ini sebagai suatu contoh saja yang paling ekstrim saya katakan bisa jadi hasilnya adalah PCR-nya positif tapi IgG-nya negatif. Itu pada fase awal. Atau sebaliknya PCR-nya negatif tapi IgM dan IgG-nya masih positif. Itu kalau dia sudah sembuh. Sehingga ini menjadi hal yang penting. Kemudian kita lihat slide. Nah, bagaimana rekomendasi WHO? WHO menyatakan sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, WHO mengatakan bahwa WHO tidak merekomendasikan penggunaan rapid test itu untuk menentukan pengobatan. Jadi hanya untuk surveillance. Nah, surveillance itu dilakukan untuk penelitian saja. Jadi setelah pandemi ini berlalu, kemudian dilakukan cek gitu. Oh, ternyata yang terinfeksi itu dulu itu sekian begitu. Jadi tidak ada kaitan sama klinis, medis, surveillance itu. Itu hanya menentukan kebijakan aja. Kira-kira saya akan merancang vaksin saya jumlahnya berapa begitu. Seperti itulah. Tetapi tidak untuk diagnosis rapid test itu. Slide. Nah, kalau lihat dari algoritmenya, apapun hasil dari rapid test, hasil akhir adalah PCR, RT-PCR. Mau rapid test negatif, mau rapid test positif, tetap PCR lah yang menentukan beliau atau pasien itu sakit apa tidak. Slide. Derajat beratnya klinis ada 4, tanpa gejala. Jadi COVID itu tidak semuanya adalah berat sampai kritis, tidak. Sebagian besar, 85% adalah tanpa gejala sampai gejala ringan. 15% itu baru berat dan kritis. Nah, bagaimana kita memikirkan ini? Harapan kita kan pertama tidak sakit. Kalaupun sakit, asimptomatik atau gejala ringan saja kan gitu harapannya seperti itu. Nah, kita harus memahami dulu apa itu gejala ringan, apa itu tanpa gejala. Slide.
Tanpa gejala, ya tidak ada gejala sama sekali, gitu. Terutama pada yang kontak erat. Gejala ringan ya hanya seperti demam-demam, seperti flu, seperti biasa begitu ya, demam, lemah, batuk, nyeri telan, begitu, pilek, begitu aja. Kemudian slide. Kemudian gejala sedang itu mulai muncul ada infiltrat atau pneumonia tadi, ada mulai nyeri, batuk, sesak begitu, tetapi tidak perlu oksigen. Tapi kalau yang berat atau pneumonia berat, dia disertai dengan nafas yang cepat, kemudian keluhan sesak nafas sampai saturasinya rendah, dan ini perlu oksigen. Kalau yang kritis, dia harus masuk ICU. Dan ini yang mortalitasnya besar, itu berat dan kritis ini. Slide. Nah ini kalau lihat perjalanan penyakit ya, jadi ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Kalau mulai dari sehat kemudian dia terinfeksi, ketularan sebelumnya, slide sebelumnya. Nah ini, kemudian sehat, kemudian dia masuk terinfeksi, kemudian terjadi replikasi atau penyebaran virus di pertumbuhan atau perreplikasi ya, perkembangan virus di nasofaring. Kurang lebih 3-14 hari, itu tidak ada gejala waktu itu, PCR bisa positif dalam asimptomatik, dan IgM, IgG masih tidak terdeteksi. Tetapi bila kondisinya itu tidak begitu baik, maka dia bisa berlanjut menjadi muncul gejala. Gejala artinya jumlah virusnya tambah banyak, mulai replikasi virus, mulai ada demam, batuk kering, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, mialgia, diare, mual. PCR bisa positif, IgM bisa positif, IgG kadang negatif. Kalau daya tahannya tidak baik, dia lanjut lagi ke pneumonia. Pneumonia mulai jumlahnya terlalu banyak, virusnya disertai masuk ke dalam paru-paru. Mulailah dia demam, sesak, hipoksemia, CRP meningkat, dan seterusnya. Kalau itu berlanjut, bisa sampai inflamasi berat, sampai pada gagal nafas. Harapan kita adalah pencegahan nomor 1, kalaupun sakit, coba bisa mungkin terdiagnosis lebih awal, sehingga gejalanya masih asimptomatik begitu, atau masih gejala ringan, segera isolasi, segera istirahat, diobati sehingga tidak berlanjut begitu. Slide. Oke, tadi diagnosis sakitnya ditentukan, 1 adalah ada kontak ya, kontak dengan orang yang sakit atau orang yang suspek, kemudian dari gejala tadi, kemudian dari pemeriksaan penunjang sampai pada pemeriksaan radiologi kalau itu sampai berat. Dan hasil akhir adalah pemeriksaan RT-PCR, itu yang menentukan apakah beliau COVID-19 apa tidak. Slide. Screening, sekarang bagaimana dengan screening COVID-19? Slide. Nah, ada beberapa terminologi. Yang pertama adalah kasus suspek. Dulu ada ODP, kemudian PDP, kemudian OTG, tetapi sekarang definisi yang baru tidak ada, semuanya masuk dalam kalau ada keluhan, ada gejala dan tanda berarti suspek. Suspeknya itu apa? Ya ISPA dan ada kontak 14 hari, atau yang kedua adalah ISPA ditambah riwayat kontak dengan terkonfirmasi, atau yang ketiga adalah ISPA berat, pneumonia berat pada saat sekarang tanpa penyebab yang lain, itu adalah COVID-19. Suspek. Kemudian konfirmasi dari suspek tersebut diperiksa RT-PCR, hasilnya confirm, jelas ya, positif. Probable itu adalah suspek yang belum ada hasil COVID-19 RT-PCR-nya. Itu definisinya. Jadi semua yang gejala dan tanda namanya suspek. Slide. Ya, sebelumnya ini harusnya ada ya, kontak erat ya. Slide. Oke, slide. Oke, saya masuk aja langsung. Definisi kontak erat yang selanjutnya adalah kontak erat. Ini yang asimptomatik karena kita harus cek dengan cepat. Yang satu adalah kontak langsung dengan pasien COVID-19 dalam jarak 1 meter selama 15 menit. Ini tanpa APD lengkap, tanpa APD, tidak pakai masker dan sebagainya. Tapi kalau pas pakai masker, enggak. Ya. Kemudian kontak fisik langsung dengan pasien, jadi langsung bersinggungan. Ya, kontak fisik itu bersinggungan, jabat tangan, cium pipi dan seterusnya. Kemudian beliaunya itu tidak cuci tangan atau tidak melakukan protokol kesehatan seperti yang diminta begitu. Kemudian perawatan langsung ya jelas ya, tanpa APD standar, dan semua orang yang tinggal dalam satu rumah dengan pasien COVID-19 dan orang itu tidak tahu bahwa beliau adalah COVID-19 karena di rumah adalah kontak erat semuanya. Slide. Saya teruskan saja. Slide. Oke. Kalau kita lihat
tadi kasus probable, ya probable itu kasus yang belum ada hasil RT-PCR, maka ada keluhan berarti ya, ada keluhan, perawat rumah sakit bila itu diperlukan, kemudian selesai isolasi atau meninggal atau sembuh, evaluasi. Kalau kasus konfirmasi itu berarti dia sudah RT-PCR sudah positif, apakah itu ada gejala, tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang, berat. Kalau tanpa gejala isolasi di rumah, tanpa follow up RT-PCR yang baru ya, yang baru itu tanpa follow up RT-PCR. Kalau gejala ringan maupun sedang sama, rujuk kalau perlu rumah sakit, kalau di rumah tergantung pada apakah ada indikasi rawat rumah sakit. Kemudian sama, tidak tanpa follow up RT-PCR dan selesaikan isolasi. Kemudian gejala berat itu harus dilakukan RT-PCR 1 kali. Tetapi memang ini sesuai dengan berat ringannya dan itu tergantung kemampuan fasilitas Yankes dan juga apakah beliau itu merupakan tenaga kesehatan apa enggak. Kalau tenaga kesehatan, walaupun itu gejalanya ringan, beberapa rekomendasi tetap lakukan RT-PCR untuk hasilnya negatif. Karena nakes itu risiko untuk kontak dengan banyak pasien begitu. Sarannya seperti itu. Slide. Bagaimana dengan transmisi penularan? Slide. Virus COVID-19 menular secara langsung dari orang ke orang melalui droplet. Droplet itu adalah kalau orang bicara dia akan batuk begitu, dia akan mengeluarkan batuk. Kemudian bisa dengan kontak langsung atau menyentuh. Jadi poinnya sebenarnya port entry, Bapak Ibu. Port entry tempat masuknya adalah lewat mata, hidung dan mulut. Ya, mata itu lewat. Kalau virusnya di mata, kemudian dia akan masuk lewat punctum lacrimalis, kemudian menuju ke hidung. Maka kita kalau ingat kalau kita nangis itu selalu kita pilek. Kenapa pilek? Karena air yang di air mata, ya, glandula lacrimalis, ya, kelenjar air mata itu akan mengeluarkan air dan airnya itu akan masuk ke dalam hidung. Virus juga bisa masuk. Kalau itu ada virusnya, maka dia bisa masuk ke dalam hidung. Nah, di hidung itu sudah mulai ada reseptor ACE. Itu. Jadi port dendritnya sebenarnya mata, hidung, dan mulut. Asal itu ketutup, itu aman. Walaupun kalau kita mau memegang mata, hidung, dan mulut, maka tangan kita harus cuci tangan dulu. Poinnya di situ sebenarnya. Slide. Nah ini penularan tadi lewat droplet tadi. Slide. Kalau kita bicara, kita mengeluarkan banyak ya, banyak materi. Demikian juga kalau kita batuk, lebih banyak. Kalau wheezing, kalau sneezing atau wahing, lebih banyak lagi. Itu slide berikutnya. Kemudian kita akan bisa sangat-sangat mengurangi penularan apabila kita pakai masker. Nah, inilah pentingnya masker ini. Pertama, untuk pasien sendiri, dia mengurangi penularan pada orang lain. Kemudian kedua, pada orang lain di sekitarnya, jelas dia akan mengurangi transmisi pada dirinya sendiri. Slide. Bagaimana hidup dengan adaptasi baru di era COVID-19 ini? Slide. Beberapa indikator selama pandemi, WHO menerbitkan panduan rekomendasi tentang penyesuaian aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah kriteria epidemiologi sendiri. Apakah pandemi itu sudah terkendali apa belum? Gitu. Kemudian kedua, contohnya kita lihat salah satunya adalah kasus baru. Bagaimana tren kasus barunya dan bagaimana kasus baru itu bagaimana dihandle begitu. Kalau kita lihat data-data di Indonesia, Jawa Tengah tadi trennya menaik, sebetulnya belum terkendali. Secara jujur kita harus katakan itu belum terkendali begitu. Kemudian kriteria sistem kesehatan bagaimana? Apakah sistem kesehatan kita mampu mendeteksi COVID-19 secara cepat? Bagaimana akses RT-PCR apakah cepat apa tidak? Bagaimana kalau orang itu sakit? Kalau beliau itu sakit apakah pasti mendapatkan tempat perawatan? Apakah kalau beliau gagal nafas, tidak bisa nafas, harus masuk ICU, apakah beliau itu bisa langsung dapat akses ICU begitu? Itu yang menjadi nasihat ketika kita akan membuka suatu aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, kriteria surveillance masyarakat. Bagaimana masyarakat untuk menilai dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya dia. Bagaimana kepatuhan tentang protokol kesehatan, kepatuhan tentang cuci tangan, kepatuhan tentang bagaimana kita harus membatasi saat kerumunan, begitu bagaimana? Itu yang menjadi indikatornya. Tetapi bagaimanapun juga sekarang mengharuskan memang ekonomi berjalan. Sehingga ekonomi itu dikatakan bahwa bahaya ekonomi itu jauh lebih besar daripada bahaya
COVID-19. Karena memang real di Indonesia sendiri, di masyarakat kita sendiri, banyak yang hidupnya masih harian. Jadi tidak bulanan, harian. Tiap hari dia harus bekerja, saat tidur dia mendapatkan uang. Sehingga kalau dilakukan pembatasan yang terlalu lama, maka akan mempunyai dampak yang tidak baik secara ekonomi. Sehingga keputusan ini yang diputus oleh pemerintah dalam hal ini untuk tetap mendorong sistem ekonomi berjalan, dan juga bagaimanapun juga indikator kesehatan juga harus dipertimbangkan. Itu poinnya di situ. Ya, slide. Ini beberapa poster new normal, slide. Bagaimana kita harus pakai masker dan seterusnya, slide. Cara pencegahan COVID-19, slide. 1. Di rumah saja, hindari kontak langsung dengan banyak orang, berkumpul. Anak-anak diimbau untuk tempat tinggal di dalam rumah, jangan bermain di luar rumah. Poinnya pertama seperti itu. Keluar boleh kalau itu adalah aktivitas ekonomi dan itu sangat diperlukan. Ke rumah sakit misalnya untuk kontrol dan seterusnya, sebisa mungkin kalau bisa obatnya minta yang 1 bulan atau 2 bulan sekali begitu. Untuk aktivitas ekonomi, ya harus kerja, oke tetap harus kerja. Yang kedua, kalaupun harus keluar, pakailah masker. Selalu pakai masker. Masker yang direkomendasikan adalah masker surgical, masker bedah, atau masker kain 3 lapis. Itu harus pakai masker ya. Dan port entry itu tempat masuknya virus adalah lewat hidung dan tenggorokan. Sehingga apapun, masker itulah penyelamat kita. Kalau maskernya dibuka berarti sebelah kita harus kosong, tidak ada orang. Kemudian itu yang kedua, kita harus cuci tangan dulu. Baru masker kita buka, kita mau makan dan seterusnya. Kalau pas kita keluar rumah. Kalau pas makan bersama, saya tidak rekomendasikan makan bersama karena sulit sekali kita, karena makan itu kan mesti buka masker. Tidak bisa kalau makan tidak pakai masker kan susah. Kemudian kalau makan bersama, model prasmanan itu kan berpindah-pindah saja itu. Sendoknya dipakai ini, sendoknya pakai ini, ambil ini kan sendoknya sama untuk kita mau ngambil makanan itu. Sehingga beberapa penelitian memang makan bersama itu paling banyak itu perpindahannya. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak 2 meter, jangan 1 meter. Jadi jaga jarak artinya karena droplet itu pindahnya lewat 1 meter. Kalau dia lebih dari 1 meter dia tidak bisa pindah. Itu slide. Physical distancing. Jadi tadi lebih dari kalau saya 2 meter, tidak 1 meter ya. Tetap di rumah, kurangi bepergian, tidak menerima tamu, hindari kerumunan, begitu. Slide. Pun kalau slide selanjutnya, ya, bukan sebelumnya. Ada yang banyak yang hilang ya slide-nya. Slide sebelumnya. Nah, kalau mau bepergian bagaimana? Ya, setelah ini, oke. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan. Selalu cuci tangan. Kalau Bapak Ibu tidak bawa susah ya, bawalah hand sanitizer selalu. Ketika nyentuh apapun hand sanitizer. Ya. Jadi itulah penyelamat kita. Dan jangan sentuh area wajah apabila tangan kita belum dibersihkan. Kemudian hindari makan di luar. Slide. Olahraga menjadi hal yang penting. Kemudian makanan kita perhatikan. Kemudian megang. Nah, memegang benda-benda umum itu harus hati-hati karena itulah lewat transmisi berada. Kalau kita harus pegang ya tidak apa-apa, pegang. Kemudian jangan lupa kita setelah itu hand sanitizer ya. Slide. Atau cuci tangan. Slide. Kemudian desinfektan. Ya, desinfektan itu cukup ya, klorin ya, cukup hanya klorin saja sudah cukup karena virus itu gampang mati begitu ya. Dan desinfektan tidak boleh disemprotkan ke tubuh manusia karena menambah penyakit yang lain gitu. Slide. Kalau mau bepergian bagaimana? Slide. Pergi boleh saja, tetapi yang dibatasi, satu, batasi bepergian yang memang sangat perlu. Contoh misalnya untuk kerja dan seterusnya. Kemudian sebelum pergi pastikan Anda tidak demam, tidak sakit, harus pakai masker. Dan sesudah pergi, satu adalah tidak pegang wajah dulu, tapi cuci tangan dulu sampai di rumah, bersihkan diri, ganti baju, baru Anda aktivitas di rumah. Slide. Jadi intinya adalah tenang, waspada, dan jangan panik. Memang COVID-19 itu berbahaya bila mengenai usia lanjut, ya. Tadi data-data tadi 50-69 tahun atau di atas 70 tahun. Kemudian ada penyakit tadi, hipertensi dan diabetes mellitus. Serta pada pasien yang obes, beberapa karena obes juga ekspresi ACE-nya tinggi. Kemudian slide.
Bagaimana cara karantina diri kalau kita isolasi diri, slide. Mengurangi resiko penularan dengan karantina mandiri, tinggal di rumah, tidak menerima tamu, tetap berjaga jarak dengan orang lain sekitar kita, satu rumah. Kemudian isolasi diri sama, tinggal di rumah, kemudian gunakan kamar mandi yang terpisah, pakai alat makan terpisah, kemudian bila kondisinya menurun, segera kontak ke petugas kesehatan. Slide. Adapun kesimpulannya, ini hal yang penting untuk dipahami bahwa COVID-19 itu adalah, jadi kita harus bisa memilah. Satu, bagaimana sebuah aktivitas fisik, ekonomi tetap harus jalan. Kemudian kedua, protokol kesehatan harus bisa dijaga juga tadi. Dan siapa yang kuat, hati-hati, disiplin pada protokol kesehatan, beruntung dia akan survive. Siapa yang lemah, ceroboh, tidak disiplin, tidak beruntung, dia tidak akan survive. Mari kita berusaha mematuhi protokol kesehatan dan berdoa untuk diri kita dan semua orang yang berada di sekitar kita. Kuncinya pada, ini penting, early diagnosis. Kalau Anda kontak erat, segera minta swab. Kalau Anda demam sindrom, segera minta swab. Karena dengan early diagnosis, Anda lakukan early isolasi atau mengurangi risiko penularan pada orang lain, maupun memperbaiki kondisi daya tahan tubuh Anda dengan cepat. Karena virus itu sebenarnya cepat mati, asal daya tahan tubuhnya kuat. Tapi ketika dipakai untuk aktivitas yang berat, ketika Anda sudah terinfeksi dan aktivitas berat, bekerja 1 minggu, itu sudah demam dan seterusnya bisa lanjut pneumonia. Testimoni saya merawat beberapa pasien COVID-19 di Karyadi yang meninggal rata-rata adalah satu, terdiagnosis lambat. Yang kedua, saat terdiagnosis sudah ada gejala dan tanda, dia masih aktivitas. Kasus berat misalnya masih bekerja, masih berpikir, masih masuk jaga malam, masih kerja selama seminggu, demam terus. Nah sudah, outcome-nya akan lebih jelek karena dia akan masuk ICU. Sehingga harapannya dengan early diagnosis, swab RT-PCR dengan cepat, early isolasi, dan early treatment, kalaupun kita misalnya kita terinfeksi, kita akan cepat perbaikan dengan recovery dengan cepat. Ya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih dokter, luar biasa, cukup detail ya dok, kita paham semua. Sekarang kita ke pertanyaan nih dokter, udah banyak yang masuk ini. Ya. Ini ada yang nanya nih dok, gimana kalau sudah diketemukan ada kontak, kita kontak erat dan sudah di swab dinyatakan negatif. Apakah masih perlu untuk mandiri 14 hari, dok? Walaupun hasil swab-nya sudah negatif, dok. Yang kontak erat ya, dok? Yang kontak erat. Ya. Jadi, balik lagi ke definisi ya. Per definisi kontak erat sendiri, jelas ya, satu tadi adalah dia bicara. Ya. Jadi, dalam konteks dia bicara begitu dalam waktu 15 menit, berdekatan begitu. Kemudian yang kedua soal bersalaman, kemudian ada kontak fisik, kemudian yang ketiga petugas kesehatan yang tanpa APD ya, lengkap begitu tanpa APD begitu. Kemudian selanjutnya orang satu rumah ya, orang satu rumah. Jadi ada apa ya, semacam kayak fokus terutama pada tenaga kesehatan. Sebetulnya kontak erat ini lebih pada fokus untuk pencegahan ke tenaga kesehatan, dokter ya, dokter Ratna. Jadi di mana tenaga kesehatan itu, kalau itu tenaga kesehatan maka cek swab gitu. Kalau swabnya adalah positif maka dia dikelola sebagai COVID-19 begitu. Kemudian dilakukanlah ada keluhan apa tidak begitu sampai nanti evaluasi. Kalau dia simptomatik ya berarti 10 hari begitu. Tetapi kalau dia simptomatik ya 10 tambah 3 hari begitu. Sampai dia selesai hilang dari gejalanya begitu. Tetapi kalau dia adalah yang negatif, kalau hasilnya COVID-nya itu adalah negatif begitu, ini tetap dalam pemantauan. Ya. Dalam pemantauan, evaluasi kurang lebih sekitar 14 hari itu untuk nakes. Bagaimana swabnya sudah negatif? Ya, swabnya negatif itu kalau itu nakes itu masih mungkin itu adalah negatif palsu begitu. Karena kalau itu infeksi, hukumnya adalah kontak erat itu lebih tinggi daripada suatu gejala begitu. Karena kontak erat itulah
banyak yang asimptomatik, di mana waktu dilakukan RT-PCR itu masih mungkin hasilnya negatif, karena kita tahu swab RT-PCR itu juga ada kekurangannya begitu. Ada kekurangannya artinya kita tahu kalau swab nasofaring orofaring itu kan 63% saja positivity rate-nya. Positive rate-nya 33% saja. Tetapi masih mungkin dia menularkan pada yang lain begitu. Masih mungkin positif begitu. Jadi ketika RT-PCR negatif itu belum tentu bahwa hasilnya adalah negatif begitu. Maka untuk yang kontak erat terutama tenaga kesehatan itu Kementerian Kesehatan sangat-sangat memikirkan tentang ini, sehingga apakah itu kalau bagi saya sendiri lebih real kalau negatif begitu isolasi begitu untuk mengurangi penularan pada pasien yang lain. Di sini memang fokusnya adalah surveillance untuk tenaga kesehatan, Dokter Ratna. Ini kalau untuk nakes ya dok, tapi kalau ya, untuk kantor dok, pekerja di kantor dok, mungkin untuk ada karyawan, kantor, jadi bukan nakes dok. Saya pikir pakai aja, pakai masker saja, pakai masker kemudian protokol kesehatan diikuti begitu. Karena arti penting memang di WHO dia nulis ada kuncinya di situ, dia nulis di situ. Apapun yang Anda lakukan ketika seorang itu adalah kontak dengan satu orang, nantinya dia bekerja pada orang yang berisiko tinggi, ya dia bilangnya vulnerable, ya, berisiko tinggi seperti dokter pada pasien, seperti seorang yang tinggal di rumahnya itu banyak orang yang risiko tinggi, orang yang tua, ada yang sakit diabetes dan sebagainya, itu kita lebih baik over diagnosis begitu. Pesannya itu sih dokter. Terima kasih dok. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya dok, kalau untuk setelah ada terjadi kontak erat, kalau itu untuk nakes setelah di swab dinyatakan negatif, untuk nakes tetap isolasi 14 hari walaupun itu sudah swab negatif. Tapi kalau untuk karyawan yang bukan tenaga kesehatan, itu kalau swab negatif bisa beraktivitas ya dok, hanya menggunakan masker bedah gitu dok. Tetap protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Karena tadi risk factor untuk kontak erat itu memang lebih tinggi daripada yang bergejala. Kalau kontak erat infeksi seperti ini, apalagi sudah jelas ini bareng-bareng dan sebagainya, ini kita harus curigai ini masih mungkin probabilitas negatif palsu begitu. Ya. Terus pertanyaan kedua nih dok dari Bapak Hartono. Ini banyak sekali kita karena sudah tidak bisa lagi makan di warung ya dok, sebaiknya kan tidak makan di warung nih. Akhirnya kita dari kantor itu GoFood nih dok. Banyak yang pakai layanan GoFood. Nah di sini kok ada isu-isu mengatakan nanti kalau dari GoFood nanti ada droplet yang bisa masuk ke makanan, terus tertular. Nah ini gimana dok nih mengenai masalah GoFood nih dok? Dok. Jadi satu, ya tadi kita balik lagi ke kontak ya. Kontaknya satu adalah lewat droplet begitu ya. Lewat droplet langsung ya. Kemudian kalau dia kontaknya lewat makanan, memang makanan kita bisa juga lewat makanan, tetapi bukan pada makanan, tetapi misalnya pada pembungkusnya misalnya. Sehingga beberapa kalau kita ingat kalau kita pesan makanan di rumah itu kadang masih dianggetin sendiri gitu ya Bu Ratna ya. Ya, tetapi kalau itu di GoFood ya di sana kan tidak bisa ya, cari relatif kasih makan makanan yang panas, yang agak panas begitu ya. Dengan demikian kan virus itu kan relatif bisa mati kalau dia panas itu. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung dengan yang luar. Jadi misalnya luar kemudian dibuka dulu, kemudian kita ambil yang isinya begitu. Jadi itu adalah teknik untuk meminimalkan. Memang kita tidak bisa 100% kita menghindari ya, tetapi meminimalkan. Dibandingkan dengan yang kita kontak langsung kita ke warung begitu kan, satu ada pedagang penjualnya sendiri pegang pakai tangannya langsung begitu. Kemudian yang kedua kita makan di situ, sebelahnya juga kita harus makan juga orang yang lain begitu. Jadi memang risiko itu lebih tinggi ketika kita bertemu dengan orang kontak per kontak, karena penularan tertinggi tetap droplet. Droplet itu artinya dari orang. Tetapi kalau itu ke benda dan sebagainya, kita bisa meminimalkan itu dengan misalnya kita ambil langsung yang intinya saja, kemudian makanannya cari yang panas begitu. Itu memang suatu teknik saja Bu Ratna untuk mengurangi.
Ya. Oh iya, betul. Berarti kalau misalnya lebih aman lagi, kita bisa beli di kantin, kita beli take away gitu ya dok ya, Ya. dibawa ke ruangan, jadi Ya. tidak makan di lokasi gitu ya dok Ya, ya. sebenarnya paling tinggi itu sebenarnya kontaknya droplet. Droplet itu artinya dari manusia ke manusia. Ya. Kontak orang, ya. Ya. Pertanyaan ke selanjutnya dok dari Pak Supangino. Bagaimana nih dok memasuki masa new normal ini yang sudah mulai banyak sekali kegiatan di luar, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh nih dok dengan gaya hidup yang terus yang baru ya dok ya, dengan gaya hidup yang baru, dan bagaimana juga mengatasi stresnya dok? Ya. Karena mau keluar takut gitu ya dok, jadi mau ke warung aja takut, mau belanja sayur takut, lah ini gimana nih dok? Ya. Nomor satu, Pak, jadi tadi ya sudah, kalau memang kita harus keluar ya, keluar dari rumah ya, nomor satu memang yang dilakukan adalah pakai masker. Masker itu ketika kita pakai masker itu sudahlah relatif aman itu. Kemudian kedua, kalau kita pakai masker, yang kedua, tangan kita itu selalu cuci tangan dulu. Karena port entry, tempatnya masuk adalah lewat hidung sama mulut tadi. Kalau itu tutup masker, kemudian kita tidak buka maskernya, kemudian tangan kita tidak megang hidung atau mulut, usap-usap di wajah, begitu ya virus tidak akan masuk juga ke sana. Kemudian ketika kita keluar juga jarak ya, 2 meter pada orang itu 2 meter, oke lah kita pegang yang kita beli begitu. Sampai di rumah kita cuci tangan, kemudian kita bersihkan lagi, itu saya pikir sudah sangat minimal begitu. Itu yang harus dipahami, karena kebiasaan itu susah ya Dokter Ratna ya. Jadi kita harus seperti kita kurangi, misalnya tangan kita usap-usap itu sudah susah sekali ya, tangan kita sudah jalan sendiri-sendiri itu. Nah, itu maka saya selalu menyarankan kalau Anda susah mengontrol tangan, maka kontrollah wajah Anda. Karena virus itu tidak bisa menginfeksi kalau dia tidak masuk lewat ini. Kalau seperti yang Bu Ratna itu pakai masker itu tidak akan masuk nih. Walaupun virusnya banyak di tempat-tempat lainnya tidak akan masuk. Port entry-nya cuma itu kok. Begitu masalahnya. Ya. Terus kalau misalnya masker kain dok, apakah cukup dok dengan masker kain? Masker kain 3 lapis ya. Masker kain yang 3 lapis. Kalau yang terbaik ideal memang masker bedah ya. Seperti Dokter Ratna itu masker bedah. Masker kain bisa. Tetapi yang kain yang 3 lapis ya, jangan yang satu ya. Jangan yang 1 lapis, saya yang 3 lapis. Jadi minta masker kain 3 lapis, ya sudah tahu di sana. Tapi banyak banyak juga yang gini dok, dia pakai masker itu hidungnya ditutupi dok, tapi begitu bicara mulutnya dibuka, itu bagaimana dok? Seperti itu gimana? Ya itu kalau orang Jawa bilang podo wae ya. Gitu ya. Jadi tetap harus tertutup ya dok ya, bicara dan tetap tertutup. Ya. Itu ya. Terus yang untuk mengatasi stresnya gimana dok? Oh ya, jadi saya punya beberapa pasien memang sangat jelas sekali ketika itu stres, kondisinya menurunnya cepat itu. Stres, kondisinya menurunnya akan cepat. Sehingga ya apapun ya kita harus berpikir bahwa kita bisa sembuh kalau kita sakit COVID, kemudian kalau kita kalau kita bisa menjaga diri kita dengan baik ya kita tidak akan kena COVID juga. Jadi selalu kita berpikir positif saja. Harapan kita kan selalu kemanapun kita berpikir positif ya. Saya punya filosofi hidup. Saya selalu ngomong gini ya dalam diri kita. Ya buatlah hidup ini indah dan penuh harapan begitu ya. Jadi kalaupun saat ini tidak indah ya kita masih punya harapan bahwa ke depan hidup kita lebih indah lagi begitu. Itu selalu ya, positive thinking itu penting ya. Ya betul ya dok ya, kalau nggak positive thinking, dokter nggak ada yang berani berangkat ya dok. Ya. Terus ini dari Bapak Muhammad Hafiz nih dok, dia udah nggak sabar nih dok. Kapan kira-kira vaksin itu akan keluar dok? Akan akan terproduksi maksudnya dok? Sudah sampai mana nih progres pembuatan vaksin ini dok oleh Bio Farma ini? Ya, vaksin itu beberapa memang sudah berjalan bersamaan ya di Bandung sudah jalan. Ini mulai di Semarang mulai mau diajak kerjasama juga tentang vaksin ini. Beberapa memang paralel ya berjalan bersama. Memang kalau kita lihat vaksin itu kan urutannya ya obat itu kan ya ada
preklinik, kemudian klinik ya. Klinik itu ada uji fase 1, 2, 3 begitu ya. Nah, ketika ini kita masuk ke uji fase yang ketiga ya, untuk yang secara terbatas ya. Jadi terbatas pada populasi tertentu. Kalau itu dilakukan kurang lebih hitungannya itu kan sekitar 6 bulan ya. Jadi kuranglah sekitar apakah akhir tahun atau awal tahun 2021. Itu ya semoga. Betul ya, Dok ya. Ya. Kita tunggu saja kabar gembira dari Bio Farma berarti ya, Dok ya, yang sedang memperjuangkan vaksin ini. Ya. Terus ini dari Pak Rifai ini, Dok. Dia sudah melakukan protokol kesehatan, Dok. Sudah semua sudah. Tapi beliau ini punya hipertensi. Nah, apa yang harus diantisipasi, Dok? Karena hipertensi tadi termasuk memegang kematian tertinggi ya, Dok ya? Ini gimana, Dok, sarannya? Ya. Jadi Pak Rifai memang secara teori ya, kita ngomong secara teori ya. Teori itu bahwa virus tadi, berkumpulnya virus itu masuk lewat port denternya adalah hidung dan mulut. Masuknya lewat hidung dan mulut. Kemudian dia masuk ke nasofaring, orofaring ya, di tenggorokan begitu ya istilahnya. Itu dia masuk sana adalah masuk di reseptor ACE. Kalau ada di mukosa itu ada reseptor ACE, maka dia akan masuk. Ketika dia masuk ke tubuh artinya dia bisa bereplikasi di sana. Nah, reseptor ACE itu ekspresi itu apa? Ekspresi itu kemampuannya meningkat pada hipertensi karena itu memang titik tangkap untuk hipertensi salah satunya juga di ACE ya. Jadi ekspresinya akan meningkat, aktivitasnya akan meningkat. Kalau aktivitas meningkat itu kalau ada virus masuk dia gampang kena begitu. Halo? Halo? Apakah suara saya masih bisa didengar? Halo? Halo? Halo, selamat siang. Oh, masih masuk suaranya ya. Oke, saya teruskan. Oke, karena gambar saya kok berubah. Oke, jadi hipertensi tadi. Jadi itu menyebabkan hipertensi itu punya reseptor banyak ACE. Itu yang menyebabkan ketika ada virus satu saja atau beberapa virus yang masuk, maka dia gampang masuk. Dia punya banyak jalan. Nah, jalannya virus itu akan memudahkan replikasi dan sampai pada terinfeksi, sampai pada beliau sakit begitu. Nah, yang dilakukan sekarang hipertensi, Bapak Rifai tidak usah takut ya. Teruskan saja protokol kesehatan, ikuti bahwa ada hipertensi, kontrol tensi. Kalau Bapak pakai obat apapun yang itu cocok, teruskan saja. Walaupun itu ACE inhibitor, teruskan saja obatnya itu. Banyak studi tidak berkorelasi antara ACE inhibitor itu contohnya apa tuh, Dok? Captopril, lisinopril. Nah, itu tetap kalau itu masih perlu Bapak minum, teruskan saja. Yang penting adalah ketika Bapak ada kontak erat, ketika Bapak ada demam dan seterusnya, flu begitu, segera langsung kontrol. Segera langsung kontrol untuk didiagnosis apakah itu COVID apa tidak dengan pemeriksaan swab. Kalau itu swabnya positif, segera isolasi dan diobati. Intinya gitu sih, Pak. Jadi tidak usah takut, Pak. Bahwa ada faktor risiko, ya sudah, itu kan bagian dari diri Bapak. Tidak apa-apa, teruskan saja. Ya, gitu. Ya, Dokter Dia, Dokter Ratna. Dokter Ratna masih di situ? Halo. Halo? Iya, Dok. Halo, Dok. Suaranya masih ada tadi? Saya dengar suara saya masih. Cuman yang lainnya pada ke kelas semua, Dok. Oh. Ini jadi mungkin nanti lagi nyambung lagi. Tunggu sebentar ya, Dok ya. Iya, siap. Atau mungkin dokter bisa dilihat di situ ada kolom Q&A ya, Dok ya? Ya. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, Dok. Mungkin bisa dijawab sama dokternya langsung. Mulai yang mana, Pak Rifai tadi ya, sudah ya. Muhammad Rifai. Kemudian Mundi Harwini. Iya, Dok. Dokter, apakah dengan melakukan vaksin pneumonia dapat melindungi paru-paru dari COVID-19? Tidak. Jadi vaksin pneumonia itu beda. Jadi pneumonia adalah infeksi paru-paru. Penyebabnya banyak. Bisa bakteri, pneumonia bakterial, bisa virus. Virus itu banyak, ada yang flu, ada yang COVID. Nah, vaksin COVID itu ya khusus untuk COVID saja, tidak untuk yang lain begitu. Jadi kalau itu vaksin pneumonia, hemophilus influenza itu tidak bisa untuk COVID.
Kemudian Pak Budiman, dokter apakah hipertensi yang terkendali, apakah pasti beresiko bila tertular COVID-19? Ya, ya bisa. Kalau tertular ya bisa. Karena hipertensi terkendali kan hipertensi yang terkendali. Tetapi COVID-19 kalau dia terinfeksi, ya dia akan terinfeksi. Maka tadi di kesimpulan saya jelaskan bahwa diagnosis cepat itu adalah kunci untuk menata laksana COVID-19. Jangan sampai terlambat. Kalau Bapak Ibu ada gejala dan tanda yang tadi sudah saya jelaskan, maka segera periksa RT-PCR. Begitu. Poinnya di situ. Ya. Sehingga diharapkan early diagnosis. Early diagnosis artinya kita tahu bahwa gejala dan tanda itu karena kita sudah paham gejala dan tanda apa saja. Kemudian yang kedua, kalau ada kontak erat, misalnya keluarga kita ada yang COVID-19, kita langsung periksa, swab RT-PCR, tidak periksa yang lain ya. Kontak erat, gejala dan tanda itu pemeriksaan adalah RT-PCR. Kemudian segera dilakukan isolasi, diharapkan dengan isolasi sendiri, isolasi itu kita mengurangi penularan pada orang lain dan juga kita memperbaiki kondisi tubuh kita dengan cepat, begitu. Itu. Kemudian Bu Rusmiati presentasi minta materi, oke, saya akan kepada panitia monggo silahkan mau diperbanyak untuk presentasinya. Kemudian banyak beredar Pak Haryono, banyak beredar info bahwa transmisi penularan COVID-19 airborne. Ya, betulkah? Sampai saat ini WHO menjelaskan bahwa itu adalah droplet infection. Ya, secara teori susah membedakan droplet dengan airborne kalau kita bicara soal infeksi dari saluran nafas karena itu adalah jumlahnya saja yang berbeda, ukurannya yang lebih kecil. Kemudian kedua hang around. Hang around itu dia akan di udara, akan hang around di udara. Sehingga apapun Bapak, apapun Pak Haryono, apakah itu droplet, apakah itu airborne, Bapak ikuti aja protokol kesehatan 2 meter, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sangat penting yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian bagaimana Bu Zainul Mufti, Dok, bagaimana pencegahan di tempat kerja yang ber-AC? Ya, tempat kerja yang ber-AC nomor 1, jarak 2 meter. Yang kedua, pakai masker. Kemudian ketiga, cuci tangan. Apabila tempatnya sebisa mungkin tempatnya kalau tempat itu ruangannya kecil, jangan banyak orang yang ada di dalam AC tersebut. Begitu. Karena kalau banyak yang ruangannya sempit, AC, ventilasinya jelek, itu agak susah kita mencegah penularan karena apalagi jangka waktunya lama di situ. Sehingga kita tahu diri sajalah ketika ruangan kita sempit, pakai AC ya 1-2 orang saja cukup. Jangan banyak-banyak begitu. Dan kita atau yang lebih baik malah itu dibuka ya. Jendelanya dibuka, kalau ada jendela, pintunya dibuka, AC-nya dimatikan saja, pakai kipas angin saja supaya udaranya lebih baik begitu. Itu. Kemudian Dok, makanan apa yang meningkatkan daya tahan tubuh supaya dari Pak Hari ya, Heri Prasetyo. Dok, makanan apa saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya terhindar dari COVID-19? Nomor 1 adalah vitamin ya, vitamin C, E, vitamin C, E, zinc. Vitamin C, E, zinc, Pak Heri. Tapi itu ya dengan olahraga, dengan makanan mengandung banyak protein begitu, itu cukup Pak. Kemudian Benny Juniardi, Dok tanya virus COVID-19 bisa replikasi bila ada reseptor. Apakah reseptor kecil dihilangkan? Kenapa anak kecil reseptornya sedikit? Ya, reseptor itu tidak bisa dibuat kecil dan dihilangkan, adanya bisa diblok. Beberapa obat mencoba untuk memblok itu, tetapi tidak efektif juga, seperti hidroksikloroquine gitu. Dia kan bermain di reseptor, tetapi memang tidak begitu banyak bekerja dengan baik. Sehingga kalau anak kecil reseptornya sedikit ya memang karena maturasinya Pak. Maturasi itu perkembangan anak itu masih sedikit. Semakin dia dewasa maka reseptor S-nya akan semakin berkembang. Maka bisa dimengerti bahwa anak-anak yang semakin kecil anak itu jarang yang mortalitas atau penyakitnya bergerak progresif atau mortalitasnya tinggi, jarang. Itu untuk yang anak kecil ya. Tetap itu kenapa anak kecil less toksik ya, lebih minimal penyakitnya maupun transmisinya maupun derajat beratnya pada anak kecil dibandingkan yang dewasa atau yang usia lanjut. Karena berkaitan dengan itu. Bu Asri,
Siang dok, apa yang harus kami antisipasi untuk melakukan pemeriksaan gigi? Karena memang harus periksa gigi bolong sudah hampir 2 bulan karena ragu-ragu di masa pandemi. Bu Asri ini pasien gigi ya? Pasien gigi, ya memang pasien gigi ini ya satu pastikan bahwa nakes ya, pelayanan kesehatan gigi di situ itu biasanya dokter gigi akan sangat satu dia menggunakan masker. Dokter gigi itu bahkan maskernya itu lebih apa ya, lebih protek. Artinya kalau dokter gigi itu misalnya dia sakit COVID, dia tidak akan menularkan pada yang lain begitu. Yang kedua adalah tadi ada semacam kayak apa ya, penyedot ya, exhaust ya. Ketika itu dilakukan maka ada exhaust, ketika harapannya ketika itu ada airborne ya, ada aerosol begitu, maka droplet maka disedot oleh air itu, oleh apa namanya, oleh exhaust itu. Sehingga ini yang di beberapa teman sejawat gigi itu melakukan itu. Jadi jatuh dengan dia memakai masker yang lebih protek begitu. Ada yang memakai masker N95. Memang kalau gigi saya rekomendasikan bekerja memakai masker N95. Kemudian yang kedua ditambah ada yang memakai kacamata gitu ya. Kemudian yang ketiga ditambah dengan exhaust itu. Itu antisipasi semoga beliau tidak menularkan pada misalnya asimptomatik, menularkan pada pasien. Kemudian yang kedua pasiennya tidak menularkan pada dokter yang bersangkutan. Kemudian juga tadi maka di rekomendasi WHO menyatakan bahwa untuk nakes itu memang grade-nya lebih tinggi. Grade tinggi untuk overdiagnosisnya. Jadi tadi nakes ketika dia asimptomatik negatif dia masih evaluasi sampai 14 hari. Itu salah satu. Karena nakes itu berisiko untuk menularkan pada pasiennya begitu. Kemudian Bu Arini Suryono, apakah betul minum jeruk lemon dengan teh bisa menghambat penularan COVID? Kalau betul berapa banyak yang harus minum, kemudian bagaimana kumur dengan air garam hangat? Ya, jadi minum jeruk ya vitamin C ya. Lemon itu maksudnya kan vitamin C. Vitamin C akan mengaktifkan imunitas seluler untuk melawan virus itu. Boleh, kemudian kumur-kumur dengan air garam hangat, ya air garam itu kan juga dia mengandung garam ya. Garam itu kan dia relatif cenderung ke arah normal alkali begitu, sehingga diharapkan bisa tetapi kok saya tidak mempunyai, kalau air garam hangat itu saya tidak punya rekomendasi untuk itu. Yang direkomendasikan memang yang jelas adalah betadine kumur ya, betadine gargle, betadine kumur ya, chlorhexidine itu. Tetapi kalau yang air garam hangat saya tidak tahu saya. Saya tidak bisa melakukan statement di sini, tetapi kalau untuk yang jeruk ya karena punya vitamin C. Harry P, dok. Ya. Dokter Thomas, oke. Mohon maaf sebelumnya ini dok, kayaknya ada kendala jaringan juga, jadi di regional 4 pada keluar semua. Mungkin sambil melanjutkan Q&A, yang raise hand mungkin bisa kita coba untuk tanya live langsung ya Bu dok ya. Ini ada Ibu Rita Hartati, silakan Ibu di unmute terlebih dahulu, dan peserta lainnya kalau ada yang mau nanya live langsung klik raise hand aja. Ya. Silakan di unmute terlebih dahulu Bu Rita. Sambil menunggu Bu Rita unmute, ini saya akan keluarin polls terkait feedback kegiatan hari ini. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi sebagai umpan balik bagi kita dalam pelaksanaan webinar. Terima kasih. Ya. Kayaknya belum juga dok, berarti mungkin bisa lanjut. Oke. Ini Yakes. Ya. Oke, udah pada masuk lagi yang Yakes. Oke, mungkin udah bisa lanjut ke Q&A lagi dok, balik ke Q&A lagi. Oke, terima kasih dok. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Heri P, Pak Heri P, dokter mau tanya apakah COVID ini akan mati jika kena matahari yang panas? Oh, sudah. Halo? Ya Pak Heri P, dok mau tanya apakah COVID ini akan mati jika kena sinar matahari yang panas? Saya tidak punya bukti ilmiah tentang itu Pak, tetapi memang virus itu adalah suatu zat yang mudah mati Pak. Jadi virus itu selain dari benda hidup, dia gampang mati. Jadi kalau yang pasti mati kena sinar matahari UV memang Mycobacterium tuberculosis.
virus itu memang ya relatif dia lebih mudah mati Pak daripada kuman begitu. Tapi saya tidak punya rekomendasi, punya penjelasan ilmiah tentang ini ya. Intinya virus hanya bisa hidup pada sel yang hidup begitu. Kemudian Pak Herlan Suherlan, selamat pagi Dok, tanya kalau yang punya penyakit bawaan bronkitis asmatik, asma bronkial ya. Kalau penyakitnya itu kambuh, apakah harus periksa COVID? Karena gejalanya sama dengan batuk dan sesak. Ya, asma itu tandanya jelas Pak. Jadi bedanya kalau asma itu ada mengi, bising, batuk ya. Batuk periodik kalau ada pencetus. Jadi prinsipnya ada pencetus, kemudian dia batuk, nyeri berat di dada, kemudian pemeriksaan fisik tampak bising ya. Jadi bedanya di asma tadi dengan COVID adalah kalau COVID itu keluhannya pada difusi, gangguan difusi alveoli ke kapiler. Tapi kalau asma itu pada bronkokonstriksi saluran nafas, sehingga tampaknya adalah bising, ngik, mengi begitu. Dan kalau Bapak itu pakai punya asma dan punya obat ya, inhaler, apakah itu inhaler ICS laba, apakah itu SABA begitu. ICS laba itu inhaled corticosteroid. Kemudian laba long acting beta 2 agonis, itu pakai obat apa? Ketika itu digunakan dan Bapak akan rilis perbaikan. Jadi bedanya dengan COVID, kalau COVID pakai obat asma tidak akan perbaikan ya, tetap saja. Tapi kalau asma kasih obat asma dia akan perbaikan, bisingnya terutama. Jadi kalau Bapak asma, Bapak takut itu COVID, Bapak pakai obat asmanya, pakai obat asma dengan adekuat sampai 2-3 hari. Kalau itu perbaikannya berarti itu adalah asma. Begitu Pak. Ya. Kemudian selanjutnya Agustina Betty Stianingsih. Dokter Thomas, apakah saat isolasi mandiri perlu melakukan berjemur? Sebaiknya dilakukan jam berapa? Ya, boleh dilakukan jemur, boleh jam 10 ya. Walaupun tidak banyak jurnal yang mengatakan bahwa itu matahari dan sebagainya, tetapi memang UV, ultraviolet itu baik. Selain untuk kita juga, dia mengaktifkan vitamin D. Jadi kita tahu vitamin C, vitamin D, vitamin E itu baik untuk imunitas. Begitu Bu Agustina, boleh lakukan berjemur. Jadi isolasi tidak harus di rumah diem gitu ya. Kalau perlu Anda lakukan pakai masker ya keluar saat itu, kemudian tidak kontak dengan orang lain, cukup berjemur saja, cukup 5-10 menit selesai, balik lagi. Oke. Dokter, kemudian Pak Edi Setiawan, bagaimana tips untuk menerima kedatangan ART di rumah? ART di rumah ya harus di screening dulu Pak. Kalau saya punya ART, asisten rumah tangga, saya screening dulu. Minta ke dokter, Bapak datang ke dokter, dok, saya ini sebagai ART, saya minta ini di screening untuk COVID, begitu. Dokternya saya akan tahu bagaimana screening COVID tersebut. Ya, kalau ART karena kontak erat ini, Bapak. Jadi kita tidak tahu. Jadi ada itu masuk klausul di atas. Kalau perjalanan luar ya, perjalanan dari luar rumah, jadi keluar kota dan daerah itu adalah daerah yang zona merah begitu, maka lakukan isolasi mandiri dulu. Isolasi 14 hari. Tapi kalau tidak ya di swab, lakukan swab saja. Kalau memang karena itu sangat kontak dengan kita terus ya. Saran saya isolasi 2 minggu atau kalau Bapak terlalu lama lakukan swab ya. Kemudian ngowah wono, maaf dokter, bagaimana perlakuan tamu dari luar kota tapi masih saudara terima di kontak di rumah. Tamu luar kota itu bagaimanapun juga satu. Yang dilakukan adalah mengurangi tamu. Kalau memang itu sangat-sangat diperlukan, ya Bapak nerima protokol kesehatan, tetap pakai masker ya. Kemudian ventilasi yang cukup. Bapak lihat apa yang dilakukan oleh gubernur ya, Pak Ganjar Pranowo nerima tamu, tetap beliau nerima tamu, waktunya tidak lama Pak. Beliau nerima tamu cukup 5 menit, 10 menit selesai. Kemudian tidak kontak, cukup pakai masker, jarak 2 meter. Itu yang dilakukan. Kemudian setelah tamunya tidak, kemudian kompres. Sama juga kalau kita pekerjaan kita adalah potong rambut ya. Kan tidak mungkin kita tidak terima tamu loh, kita kerjanya potong rambut kan, potong rambut di rumah kita. Yang dilakukan sama, ventilasi dibuka, AC-nya matikan, cukup ventilasi, buka, kemudian tamunya datang,
protokol kesehatan, bersih, cuci tangan dan sebagainya, pakai masker, duduk, kemudian kita potong rambutnya, selesai, kemudian tidak terlalu lama, selesai, begitu. Jangan sampai nunggu antrian banyak juga, antriannya tidak banyak, janjian dulu. Kalau sudah banyak, sudah 1 orang, 2 orang, 3 orangnya nunggu di luar, begitu. Jadi itu harus disiplin. Ya tadi di kesimpulan saya, siapa yang kuat, disiplin, kemudian hati-hati protokol kesehatan, kita akan survive begitu. Kemudian Endah Sri Windawati terkait dengan kekhawatiran terhadap COVID-19 untuk jadwal imunisasi vaksin 15 bulan jadwal lakukan, saya pribadi masih khawatir jika mengunjungi rumah sakit fasilitas kesehatan. Bolehkah untuk vaksin imunisasi saya tunda, tapi tunda ya kapan? Saya pikir untuk vaksin jangan ditunda, Bu. Jangan ditunda vaksin, tetap lakukan vaksin. Kemudian Ibu datangi, kurangi untuk yang apakah bisa privat. Privat itu kepada tenaga kesehatan di klinik. Itu saran saya seperti itu. Rumah sakit kalau ya tidak bisa dok rumah, ya sudah rumah sakit. Tetapi tetap protokol kesehatan itu dilakukan. Vaksin tetap dilakukan, jangan ditunda vaksin. Ya, sebisa mungkin vaksin KB itu di klinik ya. Karena relatif kalau klinik itu relatif kan private ya, tidak banyak orang begitu ya. Tapi memang kalau memang tidak bisa di klinik ya sudah di rumah sakit. Tapi jangan ditunda. Kemudian Katsikoh. Selamat pagi dok, untuk menjaga imun sistem, konsumsi vitamin apa, dosisnya berapa? Oke, jadi 1 vitamin C. Vitamin C dosisnya yang direkomendasikan kalau itu sakit, evaluasi kurang lebih 250-500. Kalau dia sakit 1000 ya. Jadi 250-500 itu cukup sehari. Kemudian zinc itu 20 mg sehari. Kemudian vitamin D sih seminggu 3 kali sudah cukup 1000 mg. Cukup ya. Kemudian kalau Anda minum banyak vitamin C, kemudian minumnya cukup banyak ya, minum yang adekuat. Kemudian selanjutnya harus juga setelah makan ya, karena vitamin C itu kan iritatif untuk lambung ya, setelah makan ya. Gitu. Kemudian dok, apakah pada saat berenang risiko tinggi terpapar virus COVID? Ya, renangnya kalau renangnya di kolam renang Bapak sendiri tidak masalah Pak. Tapi kalau kolam renang umum lah itu masalah. Karena nanti kamar mandinya bareng. Dan beberapa kontak di situ. Kalau Bapak mandi kan tidak mungkin pakai masker, harus buka masker gitu. Kalau di kolam renang sendiri, virus sendiri tidak akan banyak kena air, ya jelas dia akan mati lah Pak. Tidak akan dia hidup di renang terus dari orang yang satu ke yang lain. Tapi ketika Anda kontak dengan orang, kan dengan renang itu kan kita batuk ya, kadang kita bersin dan seterusnya. Kalau itu sebelah Anda ya kena juga. Tapi kalau kena air tidak Pak. Ya, jadi tidak akan banyak berisiko, terutama bila jumlah orangnya tidak banyak. Tetapi kalau jumlahnya banyak, tidak bisa Pak. Tetap itu risiko tinggi karena droplet itu tetap risiko. Kemudian satu risiko di droplet ketika kita renang berdekatan gitu, bukan lewat airnya, tapi lewat berdekatan kontak erat droplet begitu. Yang kedua adalah di kamar mandinya nanti. Itu Pak Rifki Budi Wirawan jawaban saya. Maaf dok, ini kita tadi baru bisa bergabung, tadi putus dok jaringannya dari pusat. Oh ya. Jadi kita baru bergabung. Ini ada, kami tidak bisa meriwayat yang ke belakang dok. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Ansori. Ya. Untuk rebusan jahe, kunyit, kayu manis, cengkeh, temulawak, apakah memang akan membantu untuk meningkatkan imun kita dok? Ya. Jadi jadi memang ya. Jadi memang intinya adalah inflamasi, gitu kan? Jadi intinya ada inflamasi, dan inflamasi itu dipicu oleh beberapa obat begitu ya, beberapa obat maupun makanan begitu kan. Kalau virusnya masuk ya, ketika ini ada virus, kemudian kita aktifkan inflamasinya itu, harapannya adalah daya tahan itu akan membunuh kumannya itu, sehingga beberapa memang terutama ya jahe ya, yang saya tahu ya jahe itu dia inflamasi baik, kemudian dia akan mengaktifkan itu sistem-sistem inflamasi dengan baik, imunitas dengan baik. Sehingga itu beberapa direkomendasikan untuk itu. Memang jahe dan seterusnya memang ya. Itu bermain pada sistem imun. Boleh. Oh, berarti bisa ya dok ya, secara herbal itu. Ya. Ini Bapak Ibu kalau mau tanya bisa langsung raise hand untuk bisa langsung. Karena kami nggak bisa lihat riwayat sebelumnya. Sambil menunggu, saya boleh tanya nih dok ya? Ya, siap. Banyak senior kita ini yang punya DM dok, diabetes.
Ya. Dan karena kegiatannya sering di rumah, akhirnya pada saat pemeriksaan darah itu HbA1c-nya cukup melambung tinggi, Dok. Sampai ada yang 10. Lah ini untuk bagaimana untuk mereka bisa memperbaiki imunnya, karena terus terang mereka akan menjadi paling rawan ya, Dok. Ini ada sarankah, Dok? Ya. Jadi betul ya. Jadi ketika beliau itu adalah diabetesi ya, diabetes, kemudian beliau itu misalnya pakai obat yang jangka panjang begitu, saran saya adalah Bapak Ibu punya gula darah sendiri di rumah, ya, punya gula darah, cek glukos sendiri di rumah. Dan itu Bapak Ibu ikuti saran dokter, berapapun dosis yang diberikan, dan apakah itu sebelum makan, setelah makan, dan seterusnya, makanan tetap Bapak Ibu tetap makan ya, dengan jumlah dan sudah tertakar. Kemudian di situ evaluasilah tiap minggu. Evaluasi tiap minggu, apa evaluasinya? Gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP. Jadi puasa itu tetap minum obat ya Pak ya. Jadi malam misalnya, malam Bapak minum obat misalnya. Kemudian paginya cek dulu, stick gula darah puasa, ketemu. Kemudian Bapak makan dan minum obat. 2 jam kemudian Bapak stick lagi. Nah, apabila hasilnya itu tinggi, berapa tinggi dok? Gula darah intinya lebih dari 200 lah gitu. Puasanya kalau lebih detail ya kurang dari 140, gula darah 2 jamnya kurang dari 160 begitu. Tapi secara umum lebih dari 200, maka Bapak sudah minum teratur, sudah minum obat dan sebagainya kok masih tinggi, maka Bapak datang ke dokter, bisa konsultasi lewat ada yang pakai Fasiankes, itu ada yang menggunakan, jika ready juga ada yang pakai telemedicine telemedicine dok, ya telemedicine itu ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya dekat dengan dokternya, dia WA begitu, dok kok seperti ini hasilnya. Nah, itu karena gula itu tetap harus dikontrol. Kalau gulanya tidak terkontrol, itu faktor risiko mudah untuk terinfeksi juga apapun, tidak hanya COVID. Sehingga evaluasinya dilakukan 2. Bapak lakukan evaluasi, dokter juga lakukan evaluasi. Kalau Bapak tidak punya glukostik, bagaimana ya? Ke apotek. Apotek kan banyak itu, stick itu. Ya apotek yang terdekat, misalnya apotek swasta, minta stick, begitu kan bisa. Nah itu. Jadi itu bagaimanapun juga parameter-parameter ini adalah parameter yang menentukan tidak hanya COVID, Bapak. COVID itu jangka pendek, jangka panjangnya adalah progresivitas penyakitnya Bapak, komplikasi yang akan muncul. Begitu. Ya, terima kasih. Ini juga dok, belum ada yang bertanya lagi. Ya. Kalau ini dok, untuk tempat ibadah nih dok. Ya. Tempat ibadah itu kan kayak seperti di kantor Tirek 4 ini, musolanya itu masih pakai karpet dok. Ya. Nah itu bagaimana sarannya yang benar dok untuk musola yang aman di lingkungan perkantoran dok? Ya, tempat ibadahnya itu dok, dalamnya itu loh. Ya, secara umum musola itu dibuat terbuka ya, jadi ventilasi dibuka, jangan ASEAN ya buka, ada jendelanya, kemudian pokoknya ventilasi itu dibuat udara itu keluar masuk dengan mudah begitu ya. Satu, kemudian yang kedua untuk selalu ya kalau dipakai banyak orang itu selalu dilakukan pembersihan ya. Pembersihan apakah itu dengan kalau itu pakai, kalau karpet itu pakai air tidak bisa kan ya, dia kan basah ya. Ya dibersihkan lewat itu saja, lewat pakai tebah ya, pakai tebah atau pakai itu ke dindingnya pakai semprot ya. Tapi kalau yang karpetnya pakai tebah saja cukup saya pikir. Kemudian yang penting adalah orang yang berdoa di dalam, yang sholat di dalam, yang berdoa, diharapkan sebelum ya jelas dia wudhu dan sebagainya, cuci tangan. Setelah itu juga cuci tangan. Setelah itu cuci tangan, ya. Setelah itu cuci tangan sehingga relatif yang kita kontak itu, kontak bersentuhan itu relatif minimal, begitu. Iya. Terus dan kurang kontak ya. Kalau itu banyak orang jangan ya. Tetap 2 meter, jarak 2 meter. Kalau memang tidak cukup, mungkin cari tempat yang lain ya. Ini ada lagi dok, pertanyaan yang masuk dok. Kalau misalnya kita minum jeruk lemon dengan teh dok, apakah itu memang betul untuk bisa meningkatkan imun juga dok? Dan kumur-kumur dengan air garam hangat, itu apakah juga bermanfaat dok? Kalau jeruknya ya karena vitamin C. Kalau tehnya saya tidak punya preferensi untuk itu ya. Jadi saya pikir tehnya tidak usah lah, jeruknya saja.
Jadi teh itu kan tehin ya. Tehin itu kan ada kafeinnya juga. Jadi dia tidak menuju ke arah imunitas sebetulnya. Memang beberapa penelitian teh hijau bisa, tetapi saya tidak mempunyai jurnal yang jelas untuk menyatakan itu ya. Saya tidak bisa komentar. Tapi vitamin C ya, jeruk ya. Teh saya tidak bisa komentar karena saya tidak punya referensi yang jelas untuk itu. Terus untuk kumur-kumur air garamnya bagaimana, Dok? Kumur-kumur air garam hangat, apakah bermakna, Dok? Kumur-kumur itu yang sudah jelas saja ya. Kumur-kumur itu yang jelas kan sudah betadin, kemudian chlorhexidine yang sudah punya zat aktif yang sudah tertakar jelas ya. Garam saya tidak punya jawaban untuk itu. Karena saya tidak ada penelitian tentang air garam ya. Oh ya, gitu ya, Dok ya. Berarti ya. Belum ada referensinya ini. Saya tidak punya referensi ya. Nanti saya takut kalau saya salah ya. Untuk mobil pribadi nih, Dok, kalau misalnya setelah bepergian, apakah mobil pribadi itu juga harus rutin kita desinfeksi dalamnya, Dok? Atau cukup kita buka jendelanya saja supaya matahari masuk itu sudah cukupkah untuk desinfeksi dalam mobil, Dok? Ya. Jadi protokol mobil pribadi kalau itu dilakukan oleh kita sendiri ya. Misalnya kita sendiri begitu. Jelas kalau kita satu orang kan tidak masalah ya. Wong kita cuma satu orang begitu. Ya, yang masalahnya itu adalah mobil pribadi, kemudian saat itu dipakai oleh banyak orang dan banyak orang ada yang positif dalam kondisi kacanya yang tertutup, ASEAN, nah itu jelas itu kontak erat itu dan kita tidak pakai masker, itu kontak erat jelas. Tapi ketika mobil pribadi itu dipakai kita sendiri ya tidak. Tetapi kalau kita pakai ada orang lain di situ ya setelah itu kita lakukan pembersihan, jelas. Satu pakai masker, maka selalu kalau mobil pribadi itu yang dicek adalah orang di dalam pakai masker enggak. Kalau dia enggak pakai masker, ya itu sudah ditangkap itu. Tapi kalau dia pakai ada 2 orang, 3 orang ya. Kalau cuma 1 orang, saya pikir pakai masker ya buat apa ya? Cuma 1 orang dia sendiri kan. Tetapi ketika ada 2 orang, lebih dari 1 orang begitu, ya harus pakai masker gitu. Kemudian yang kedua pembersihan ya. Pembersihan kalau itu pakai orang lain ya, setelah itu dilakukan pembersihan ya. Tapi kalau enggak ya enggak. Tetapi yang penting sebenarnya bukan pembersihannya, yang penting adalah kita sendiri, orangnya sendiri. Jadi ketika kita pakai mobil itu kita pakai masker, kemudian setelah keluar dari mobil itu maskernya kita cuci tangan, ganti baju ya aman. Yang mobil lagi ya kita masuk mobil lagi, ganti baju lagi. Gitu ya, kalau itu pakai orang lain ya, tapi kalau kita sendiri ya enggak lah. Dalam konteks kita mau banyak orang kita pakai dengan orang-orang lain yang kita tidak tahu statusnya ya. Statusnya orangnya dinas gitu ya, Dok ya. Kalau dinas gitu ya, Dok ya. Ya, setuju. Terus ini, Dok, kalau perjalanan itu kadang-kadang kan kita akhirnya butuh untuk ke toilet atau kita mau ibadah di perjalanan. Jadi kita juga menggunakan toilet umum untuk berwudu. Nah, ini protokol kesehatannya kalau kita pakai toilet umum itu gimana, Dok? Prinsip tadi. Jadi satu port entry lewat hidung dan mulut. Jadi apapun hidung dan mulut selalu kita tutup. Satu. Kalau kita mau buka hidung dan mulut, siapa yang mau buka dia? Tangan kita harus dicuci bersih dulu. Nah, ketika cuci tangan bersih sudah, baru kita buka. Yang saya lakukan biasanya setelah kita buka masker, yang saya lakukan adalah saya raup. Kan kita pakai masker yang lama itu. Jadi agak saya bersihkan wajah saya juga. Setelah itu saya lakukan aktivitas saya. Kemudian setelah itu tutup lagi, tutup masker, sudah selesai begitu. Dan kita mau buka masker lagi, cuci tangan lagi, selalu seperti itu. Kadang yang kita lupa itu kan kita buka masker, kita tidak cuci tangan, langsung tangan kita langsung pegang itu kan masalahnya di situ. Iya. Ya. Terus juga harus hati-hati pemakaian masker tadi ya, Dok ya. Habis pakai masker dikantongin ya, Dok. Ya. Atau maskernya yang lebih lagi, kalau maskernya kita lupa dan maskernya kebalik ya, maskernya ya. Setelah itu pakai yang kedua, maskernya kebalik. Ya di luar jadi di dalam. Iya. Percuma cuci muka ya, Dok. Gitu ya. Ya. Terus ini lagi, Dok, kalau misalnya bagaimana dengan orang yang punya penyakit autoimun nih, Dok, untuk menghadapi COVID bagaimana, Dok? Ya, memang ini hal yang agak sulit memang ya. Jadi autoimun itu misalnya SLE lah ya. Di Karyadi juga itu penyakit terbanyak selain karena jumlahnya sih tidak banyak sebetulnya ya. Tapi ketika itu ada, itu mesti kita harus berpikir 2 kali. Karena apa? Karena kita bermain pada obat-obat yang ingin
obat-obat autoimun, terutama beliau yang pakai obat autoimun kan menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Memang COVID itu ceritanya ketika dia pertama adalah simptomatik, kemudian dia ada gejala, kemudian pneumonia berat, sampai pada pneumonia berat, ARDS, ketika badai sitokin itu yang diberikan obat adalah obat-obat, salah satu obat-obat untuk autoimun. Tapi kalau autoimun itu obatnya tidak pas badai sitokin, tetapi pas proliferasi virus, replikasi dari virus itu, yaitu virusnya akan berkembang cepat, begitu. Jadi orang-orang yang mendapat obat-obat autoimun, apakah itu SLE, apakah itu metotrexat misalnya, dan obat-obat penghambat imunitas yang lain, itu memang berisiko untuk replikasi virusnya lebih cepat. Ya. Terus yang pertanyaan kedua, Dok. Ini memang banyak sekali dokter gigi belum pada praktek buka ya, Dok ya. Terus bagaimana protokolnya kalau kita mau tambal gigi ke dokter gigi, perlindungannya untuk kita dan dokternya, Dok? Yes. Saya lakukan gini. Saya akan penjelasan tentang prinsip-prinsipnya ya, dok ya. Saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsipnya pada dokter nanti karena masing-masing kolegium itu punya acuan sendiri, dia punya referensi sendiri masing-masing kolegium itu. Bagaimana untuk karena tindakannya itu sangat berbeda begitu. Seperti saya punya kakak saya nomor 2, di atas saya persis itu beliau adalah dokter gigi dan kerjanya adalah spesialis konservasi gigi. Ya, SPKG. Nah, di situ jelas konservasi itu kan ngebor dan sebagainya itu jelas saya katakan, "Dek, nek kerjakan tuh seperti ini," ya itu jelas aerosol, saya bilang. Itu aerosol. Nah, kalau aerosol ya artinya kita tidak hanya bisa pakai masker bedah. Maskernya adalah masker N95, satu. Artinya aerosol lah, kita sudah bermain aerosol lah gitu. Jadi maskernya N95. Kemudian yang kedua, mata kita harus tutup. Apakah pakai kacamata, apakah kalau tidak pakai kacamata, pakai Google begitu. Kemudian yang ketiga, setelah itu kerjakan kita punya waktu, timing untuk kadang kan kalau misalnya kita mau buat misalnya perawatan akar gigi lah yang paling sulit ya. Perawatan akar gigi itu kan ngeburnya lama dan sebagainya. Kita punya waktu tenggang yang jelas. Apakah kita untuk pasien ini kita buat misalnya 15 menit atau setengah jam. Itu jadi jangan lebih dari itu gitu. Kalau itu tergantung pada fasilitas kita. Kemudian selanjutnya kita punya alat exhaust. Karena kalau gigi itu kan jelas panas itu. Kalau lama masuk enggak pakai AC ya jelas sumuk ya. Dokter giginya yang KO duluan ya daripada pasiennya karena kan jadi jelas pakai AC. Kalau pakai AC ya harus ada exhaust. Harus ada exhaustnya. Jadi exhaust itu dia akan menarik partikel-partikel itu di exhaust itu selesai begitu. Kemudian pasien. Nah, pasien itu juga kita harus aware pasien kita juga kita lakukan screening pada pasien kita. Screening itu apakah cukup anamnesis saja. Jadi kita beritahu baik-baik pasien, Bu, sekarang pada masa pandemi begitu. Kalau Ibu ada gejala dan tanda dan sebagaimana, Ibu nanti beritahu pada saya sehingga saya bisa lakukan screening untuk itu begitu. Itu salah satu. Jadi COVID itu juga kejujuran jadi hal yang penting ya. Jadi bagaimana kita harus mengontrol diri kita juga harus mengontrol orang lain sehingga tadi pesannya di depan bahwa ketika kita tidak aman, kita merasa ada demam dan sebagainya, saat itu lebih baik kita tidak keluar rumah atau keluar rumah harus untuk berobat begitu. Ya sama-sama, kita harus sama-sama pasien dengan dokter juga harus sama-sama. Jadi maka salah satu rekomendasi itu tentang kesehatan juga ketika itu negatif, kontak erat itu negatif tetap isolasi 14 hari begitu. Itu, Dok. Ya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, Dok, menurut pertemuan ini. Ya. Masih relevankah, Dok, pemeriksaan rapid test untuk kita screening di kantor, Dok? Jadi misalnya di kantor itu terdiagnosa ada 1 terkonfirm positif, Dok. Terus habis itu kita dilakukan tes rapid test yang cukup massal, Dok. Cukup massal. Nah, itu apakah masih relevan, Dok, untuk pemeriksaan rapid test? Pertanyaannya adalah itu tujuannya untuk diagnosis. Untuk screening, Dok. Screening diagnosis. Screening itu untuk diagnosis.
Diagnosis ya? Iya. Ya. Kalau untuk diagnosis tidak bermanfaat. Kalau untuk diagnosis. Tapi kalau untuk surveillance itu penggambaran setelah itu, artinya begini, dalam hal ini setelah pandemi ini berakhir begitu, PT Telkom akan melakukan screening berapa banyak orang-orang yang sudah pernah terkena. Karena kalau sudah terkena kan berarti dia tidak perlu vaksin kan begitu. Ya, ya. Tapi kalau dia belum kena, ya tidak perlu, ya harus vaksin kan gitu. Gitu. Nah kalau itu penting. Jadi setelah akan memberikan vaksin pada karyawannya, ya screening dengan rapid test semua. Kalau IgG-nya sudah cukup positif dan sebagainya, itu pilihan kedua. Tapi kalau masih kosong semua untuk mengetahui beliau ini akan sakit COVID saat ini, terkena COVID apa enggak, ya enggak ada gunanya. Jadi rapid test itu. Ya. Ya dok ya, sebelum kita serial, evaluasi bertahap. Kita bisa lihat dari kecenderungannya itu. Selama kita belum tahu ya tetap isolasi, begitu. Ceritanya begitu. Baru setelah itu rapid, tapi rapid itu saya tidak rekomendasi. Saya tidak rekomendasi. WHO pun bukan saya ya, WHO yang mengatakan ya tidak merekomendasikan rapid test. Ya. Ya. Ya, terima kasih dok untuk sharingnya pada hari ini. Kami simpulkan, yang bisa kami simpulkan bahwa intinya itu adalah masuknya COVID itu, port entry-nya itu dari mata, hidung, dan mulut. Ya. Kuncinya itulah tempat yang harus kita tutupi dan kita lindungi ya dok ya. Ya, betul. Gunakan masker, memang disarankan masker bedah, tapi agak mahal biayanya dan agak sulit, bisa menggunakan masker kain dengan 3 lapis ya dok. Ya. Masker kain 3 lapis. Kalau bisa memang ada, kita bisa gunakan kacamata untuk pelindung mata atau face shield ya dok ya. Ya, betul. Untuk pelindung ini. Dan tingkatkan imun tubuh dengan face shield untuk yang nakes ya. Untuk yang nakes, face shield. Untuk yang nakes. Oh iya dok. Ya. Ya, terus tingkatkan imun tubuh kita dengan asupan vitamin C, zinc, dan vitamin D. Dan jangan lupa untuk berjemur pada jam 9 sampai jam 10. Jangan stres, intinya ya dok, jangan stres. Ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, gitu ya dok ya. Selalu ada hari esok lebih baik daripada hari ini. Buatlah hidup ini indah dan penuh harapan. Ya, selalu penuh harapan. Selalu ada masa depan yang lebih baik ya dok ya. Ya. Setuju. Mungkin dokter bisa menambahkan dok sebagai menyimpulkan dari hari ini dok. Early diagnosis. Jadi pun misalnya ya nasib ya, namanya nasib ya, kita kena begitu, early diagnosis, early isolasi, early treatment itu baik. Jadi jangan stres kalau positif, aduh aku kok positif COVID, tidak apa-apa. Karena dengan cepat terdiagnosis, maka perbaikannya juga akan cepat. Kuncinya di situ. Yang penting ya jangan stres juga ya. Jangan takut pada COVID. Kalaupun kena COVID ya jangan takut, karena dengan kecepatan Anda terdiagnosis dan terapinya lebih cepat lagi, perbaikannya juga lebih cepat. Ya. Oke, tepat dok, jam 11. Terima kasih sekali kami keluarga besar Yakes Telkom terhadap Dr. Thomas. Cukup jelas dan sangat gamblang. Dari hipertensi sampai imun, semuanya terkupas di sini. Terima kasih dokter, jangan bosan kalau kita panggil lagi ya dok. Suatu saat sharing lagi dok. Sekian saja dan terima kasih untuk para partisipan yang tadi sudah bergabung. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tadi sempat terganggu jaringan. Jadi kami putus dan tidak bisa memantau jalannya tanya jawab dengan Dr. Thomas. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya pada hari ini tadi, dan tetap sehat dan selalu sehat dan semangat untuk terus menghadapi hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini.